Sejak Jumat lalu, kabut mulai tampak di ibu kota. Apakah kabut berasal dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan? Dan berbahayakah kabut ini bagi warga Jakarta? Berikut liputannya. Kabut tipis terlihat hari ini di langit kota Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan memang meluas ke sejumlah daerah termasuk ibu kota sejak hari Jumat lalu. Menurut pantauan satelit Himawari, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tidak hanya Jakarta, 3/4 wilayah Indonesia terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain Jakarta, daerah lainnya yang nampak berkabut adalah Bandung dan Jawa Tengah bagian barat dan utara. Namun menurut BMKG, kabut tipis di Jakarta dan sekitarnya tidak perlu dikhawatirkan karena akan segera menghilang dalam hitungan jam. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, hanya untuk penerbangan biasanya terjadinya pagi hari mengganggu visibility saja. Tapi setelah 1 hingga 2 jam atau berapa jam ke depan akan hilang, akan normal kembali seperti itu. BMKG juga memastikan kabut di Jakarta tidak sama dengan asap akibat kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan. Meski paparan asap akibat kebakaran hutan terbawa pergerakan angin hingga ke utara Pulau Jawa termasuk Jakarta, namun kabut berjarak 1,5 km di atas permukaan laut sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Dari Jakarta, Citra Pratinia, Nur Rahman, Metro TV. Sebaran kabut asap di Sumatera dan Kalimantan terus meluas termasuk ke wilayah Jakarta. Sejak pukul 5 pagi kabut asap nampak terlihat di langit kota Jakarta. Namun kabut terlihat tipis dan tidak mengganggu jarak pandang bagi pengemudi kendaraan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kabut asap tipis yang mencapai Jakarta berasal dari kebakaran hutan dan bersifat sementara. Sementara itu, warga Jakarta mulai khawatir dengan adanya kabut asap yang mulai meluas. Mereka berharap pemerintah mengantisipasi kabut asap agar tidak membahayakan warga ibu kota. Ardi, warga Jakarta, Pradipta, warga Jakarta, dan Tian, warga... Tapi kan orang yang kayaknya itu mau hujan ya, padahal kan sebenarnya kabut asap ya. Kita sih Jakarta ya khawatir juga ya kalau tiba-tiba udah agak gelap ya gini, takutnya nanti sakit lah atau apa kan gitu ya. Untuk masalah kesehatan sendiri pasti khawatir ya, makanya mulai mempersiapkan diri dengan kalau di jalan menghindari paparan langsung dengan asap, misal pakai masker atau apa. Tapi karena saya juga pakai sepeda, makanya saya juga mempersiapkan diri sendiri gitu. Ya, saya khawatir sebagai warga. Ntar kalau warga-warga ke tengah ispan bagaimana? Butuh biaya lagi dong. Pesan buat pemerintah mungkin? Ya, mungkin ini tolong diantisipasinya di turun tangannya gitu. Pemirsa, kabut asap berdampak pada berbagai lapisan warga di Kabupaten Merangin, Jambi. Selain itu, penderita ISPA di Jambi juga terus bertambah. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Gadis Bianca dari Palembang, Sumatera Selatan. Gadis, bagaimana kondisi serta dampak kabut asap terkini di Jambi? Ya, Rory, memang saat ini dampak kabut asap dirasakan oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kabut asap saat ini menjadi bencana kemanusiaan. Seperti yang dialami oleh kalangan juru parkir di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saat ini para juru parkir ini merugi 50% lebih karena dampak dari kabut asap ini. Kerugian ini diakibatkan dari warga yang biasanya melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor, begitu saat ini lebih mengurangi aktivitas mereka di luar rumah. Sehingga tempat parkir, tempat mereka mencari nafkah saat ini jarang kendaraan yang memarkirkan sepeda motornya. Dan biasanya juru parkir ini mendapatkan keuntungan hingga Rp150.000 per harinya. Saat ini mereka hanya dapat mengambil keuntungan sekitar Rp80.000 per harinya. Dan selain itu juga para juru parkir ini mengeluhkan
kesehatan mereka yang jauh menurun karena terpapar langsung oleh kabut asap. Memang profesi mereka yang menuntut mereka berada di lapangan ini membuat mereka langsung terpapar oleh kabut asap, dan mereka pun dengan mudahnya terserang infeksi saluran pernafasan akut begitu. Dan selain dari profesi juru parkir ini, dampak kabut asap juga dirasakan oleh para dokter. Saat ini para dokter harus bekerja lebih ekstra karena pasien ISPA saat ini begitu membludak, dan sehingga para dokter yang bukan hanya bekerja di rumah sakit saat ini juga harus menerima pasien di klinik kecil begitu di rumahnya untuk memeriksakan para pasien yang datang langsung untuk yang kebanyakan adalah mengeluhkan sakit sesak nafas karena kabut asap. Mereka biasanya diberikan pengobatan begitu oleh dokter dan ditambah dengan oksigen murni yang langsung diberikan oleh para dokter ini. Selain itu juga para dokter selain memeriksakan, mereka juga harus mereka harus memikirkan kesehatan keluarga mereka sendiri dengan anak-anak mereka yang dikumpulkan dalam satu ruangan, dan rumah mereka harus ditutup rapat-rapat karena kabut asap begitu tebal masuk ke dalam rumah sehingga ventilasi, jendela saat ini ditutup oleh plastik. Apapun mereka gunakan menutup rapat-rapat rumah mereka agar kabut asap ini tidak masuk ke dalam rumah dan tidak mengganggu kesehatan keluarga mereka. Lebih disarankan untuk menjaga diri sendiri masing-masing dengan sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah. Ada aktivitas yang keluar rumah, sebisa mungkin selalu memakai masker. Itu yang paling minimal. Di rumah juga untuk waktu pagi dan juga petang sampai ke malam, sebisa mungkin juga jendela pintu ventilasi dikurangin intensitas terbukanya itu. Ya, memang bencana kemanusiaan ini, Rory, sudah begitu luar biasa karena di Palembang sendiri saat ini sudah ada 4 balita yang mengalami, yang meninggal dunia akibat dari terpapar kabut asap. Demikian, Rory. Jadi Bianca melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih laporannya. Meski kabut asap menipis, sekolah-sekolah di Pekanbaru Riau kembali diliburkan atas alasan kesehatan. Andini Effendi mengunjungi salah satu sekolah yang sejak September lalu meniadakan kegiatan belajar mengajar. SD 20 di Kota Pekanbaru ini adalah salah satu dari sekolah dasar yang ada di sini dan diliburkan masih tetap pada hari Senin ini, meskipun kabut asap sudah mulai menipis begitu, tapi dilihat oleh Kepala Dinas Pendidikan dari Provinsi Riau untuk lebih amannya agar murid tetap diliburkan setidaknya ini sampai besok, dan jika besok dilihat lagi masih dirasa kurang aman begitu untuk sistem pernafasan, tidak akan diliburkan lagi sampai November. Nah, khusus untuk sekolah ini ada sekitar 700 siswa lebih yang belajar di sini, dan mereka ini sudah mulai tidak aktif belajar sejak September. Sejak September mereka, bahkan Oktober awal tuh mereka hanya masuk Senin dan Kamis saja. Nah, sementara dari September itu sudah banyak diliburkan. Nah, kita akan berbincang di sini dengan wakil kepala sekolah bagaimana sebenarnya anak-anak siswa-siswa di sini nih dengan adanya libur, kemudian juga sekolah yang ditiadakan, dan terlebih lagi mereka akan menghadapi ujian nasional. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah menerima kami. Iya, Bu. Ibu masih tetap masuk nih meskipun libur? Iya, yang libur hanya siswa. Tapi guru-guru tetap masuk. Tetap masuk. Bu, ini sebenarnya sudah berapa lama sih ini sekolah tuh mulai liburnya cuma Senin Kamis, kemudian juga kadang juga diliburkan total gitu. Sudah berapa lama tuh sebenarnya? Mulai dari September. Mulai dari September. Ini boleh duduk sini ya, Bu ya? Kita duduk sini. Oh, mulai September. Kemudian anak-anak gimana nih, Bu? Mereka senang nggak tuh malah diliburin atau justru sedih? Yang namanya anak-anak, yang sebagiannya ada merasa senang, ada yang sebagian merasa sedih. Terutama kelas 6. Kelas 6 itu dia karena mau ujian nasional, dia juga merasa sedih, dia ingin belajar. Bu, nggak apa-apa lah kita belajar, tapi karena kita
anak akan rusak kan pernapasannya, karena katanya kan mengakibatkan ke depannya, masa depan anak, karena bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian gimana tuh Bu, anak-anak ini belajar, khususnya kelas 6 kan mau ujian nih nanti nih ya. Jadi biar lebih efektif begitu proses belajar mengajar, apa yang dilakukan oleh sekolah? Oh, yang dilakukan oleh sekolah gini, sekolah memberi PR anak, ya, PR, dia kan sekolahnya kan Senin dengan Kamis. Jadi pas masuk Senin, PR-nya itu diperiksa, dikerjakan oleh anak, dan dikerjakan di rumah, diperiksa. Oke. Jadi ditambahlah pelajaran dia, hanya dengan model seperti itu, membuat PR. Membuat PR. Iya. Dan ini hanya berlaku di rumah. Berlaku untuk kelas 6 aja atau sampai dari kelas 1? Dari 1 sampai kelas 6. Dari 1 sampai kelas 6. Nah, rencananya ini mau buka aktif lagi tuh masih nunggu dari Pemprov atau seperti apa, atau keputusan dari sekolah? Oh, masih menunggu dari Pemprov. Dari Pemprov. Dinas Pendidikan. Dari dinas, kata dinas ininya kapan rencananya untuk bisa kembali normal lagi lah paling tidak? Oh, dia begini kan, kemarin tuh kan katanya akhir Oktober nih. Tapi nampaknya karena kabut asap makin bertambah, jadi katanya darurat asap itu ditambah mungkin di awal November. Wah, sampai awal November berarti nggak sekolah ya? Nah, sekolah itu tetap, tapi itulah dia. Kalau kemarin tuh kan Senin Kamis kami. Ini datang pula info dari FB-nya Kepala Dinas, Senin Selasa libur. Kalau dari guru-guru sendiri atau ibu juga deh, ini sebagai pengajar begitu ya, ini sekolah nih kayaknya juga kadang ada, kadang enggak gitu. Itu rasanya gimana nih Bu? Ini mengganggu sekali nggak sih situasi ini? Kalau untuk pendidikan sangat mengganggu, karena kurangnya istilahnya ilmu daripada anak tadi. Karena anak-anak ini kan dikasih keluar pulang itu kan dia hanya bermain. Kalau orang tua kurang pengontrolannya kan, dia hanya bermain di rumah. Kita melarang dari sekolah, namun dia tetap bermain. Kata orang tua, tidak bisa dilarang Bu. Jadi masih efektif begitu ya belajarnya. Kan kita telepon kan, mana anak Bu? Di luar Bu, katanya. Padahal kita beri dia nasihat, sudah diberitahu. Memang efeknya tidak sekarang. Efeknya untuk kamu ke depannya, kamu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nanti akan merusak akan diri kamu. Tapi yang namanya anak-anak, orang tua nih ya, Bu nggak bisa kami larang Bu, katanya. Iya, malah justru tidak efektif ya Bu ya. Iya. Nah, di sini dikatakan juga dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan bahwa kesehatan lebih penting dari pendidikan karena memang harus aman dulu situasinya baru proses belajar mengajar bisa dihidupkan kembali. Dari Pekanbaru Riau, Andini Effendi, Adwin Agung, Metro TV. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin dikhawatirkan masyarakat. Di Banjarmasin, Kalimantan Timur, jarak pandang transportasi sungai semakin terbatas. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan semakin dikhawatirkan masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Timur. Sejak 3 hari terakhir, kabut asap semakin pekat, khususnya pada pagi dan malam hari. Pekatnya kabut asap mengakibatkan jarak pandang kendaraan, baik darat maupun sungai, menjadi semakin terbatas. Nggak takut Mas tadi nyebrang ke pakai ini dengan kondisi asap seperti ini? Ya, takut sih. Ya, pertama kan mata pedih, terus ya pernapasan terganggu dong. Antisipasi setiap hari udah pakai masker ya? Pakai masker sama kacamata. Selain itu, warga juga khawatir dampak buruk kesehatan akibat kabut asap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mengungkapkan kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya naik 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Suseno, mengatakan hingga 19 Oktober 2015, jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan meningkat 2 kali lipat mencapai lebih dari 140 kasus. Suseno juga memperkirakan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan dapat terus bertambah selama intensitas hujan masih minim. Mulai bulan Agustus untuk lahan itu terjadi 24 kali, kemudian September 83 kali, Oktober sampai dengan kemarin ya, tanggal 19 Oktober itu 42 kali. 2 kali. Iya. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum dapat memastikan luas area lahan yang terbakar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung, sehingga membuat satelit tidak mampu menembus lapisan asap di wilayah yang terbakar. Akumulasi selama tahun 2015 ini kami belum memperoleh data lengkap, karena pertama,
proses kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung. Kemudian juga ada kesulitan-kesulitan untuk menghitung karena satelit tidak mampu menembus lapisan asap yang pekat untuk mengetahui daerah-daerah yang terbakar. Hingga kini pemerintah terus berupaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk dengan menindak tegas para pelaku pembakaran. Tim Liputan Metro TV.